ทำอะไรอยู่อ่ะคุยได้เปล่า Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang penuh inspirasi dari negara Thailand. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang perjuangan seorang pemuda yang ambisi menjadi pengusaha muda. Demi menggapai keinginannya, dia pun melupakan studi dan kekasihnya. Bagaimana kisah dan perjuangannya? Mari kita ikuti ceritanya. Bermula dari seorang pemuda yang bernama Top Itipat mendatangi sebuah bank. Top menemui seorang pegawai bank dan mengajukan pinjaman dana sebesar 10 juta baht. Pegawai bank itu kaget dan meminta Top untuk meyakinkannya agar memberikan pinjaman sebesar itu. Lalu Top menceritakan kisahnya dan alasannya meminjam dana sebesar itu. Saat sedang belajar di sekolah, dia sibuk bermain game online padahal gurunya sedang mengajar. Lalu ada seorang player ingin membeli item langka yang dimilikinya. Top pun menjualnya seharga 500 dolar Singapura yang ditransfer ke rekening pamannya. Duit pun cair dan Top semakin semangat menjual item-item yang ada di akunnya. Top pun bisa membeli mobil dan membeli beberapa komputer untuk main game demi mendapatkan duit. Top pun mulai sombong dan berani menyogok satpam agar bisa membawa mobil masuk ke sekolah. Kepala sekolah memanggil Top karena kelakuannya dan akan memanggil orang tuanya karena nilainya juga jelek. Top berusaha menyogok kepala sekolah supaya orang tuanya tidak dipanggil, tapi kepala sekolah menolaknya. Top pun menjadi pusat perhatian di sekolahnya, tapi hanya Lin yang menarik perhatiannya. Suatu ketika, ayah Top marah melihat semua barang-barang yang dibelinya dan menuduh Top ikut taruhan bola. Ayahnya pun menyuruh Top untuk mengembalikan mobilnya. Top menjelaskan kalau dia mendapatkan uang dari bermain game, tapi orang tuanya tidak mengerti dengan penjelasan Top. Ibunya meminta Top untuk serius belajar, tetapi Top terus bermain game. Tibalah hari pengumuman masuk perguruan tinggi negeri, dan Top melihat pengumuman bahwa dia tidak lulus. Ibunya menanyakan hasil tesnya, Top menjawab diterima di universitas swasta. Ayah Top kesal dia tidak lulus, karena uang kuliah di universitas swasta sangat mahal. Lalu Top berkata, aku tidak butuh duit ayah, dan aku bisa cari duit sendiri. Ayah dan ibunya pun berdebat soal biaya kuliahnya. Top hanya diam melihat orang tuanya berdebat. Lalu Top masuk kamar dan membuka akun gamenya, dan dia kaget melihat akunnya telah dihapus. Akhirnya Top berniat menjual DVD player. Lalu dia pergi ke toko, membeli 50 unit DVD player untuk dijualnya. Top mencoba DVD itu di depan ibu dan pamannya. Ternyata DVD player itu rusak dan ibunya pun marah. Lalu Top balik ke toko dan marah ke penjual karena menjual barang rusak. Top membanting DVD itu sehingga kaca etalasenya pecah. Pemilik toko pun marah dan menampar Top. Top pun berlari terbirit-birit. Saat di jalan pulang, dia melihat ayahnya dan mengajaknya pulang bareng. Di mobil, ayahnya menasihati Top dan mengatakan kalau berbisnis itu tidak segampang yang dia pikirkan. Ayahnya memberi uang dan menyuruhnya kuliah di mana yang dia mau, tapi Top malah menolaknya. Singkat cerita, Top kuliah di universitas swasta. Dia mengambil jimat milik ayahnya dan menggadaikannya untuk biaya kuliah. Saat belajar di kampus, Top menyuruh temannya merekam apa yang diajarkan oleh dosennya, lalu keluar kelas karena pikirannya hanyalah berbisnis. Top pergi menemui Lin dan mengajaknya jalan, tapi Lin tidak bisa. Lalu Top pergi ke pameran makanan dan melihat banyak mesin pembuat makanan. Top tertarik melihat mesin penggorengan kacang. Karena mesin itu baru pertama di negaranya, dia pun membelinya. Sampai di rumah, ayahnya marah karena dia membeli mesin itu. Lalu Top menjelaskan kalau dia ingin berbisnis makanan kacang dan dia menyewa alat itu. Keesokan harinya, Top pergi ke beberapa tukang kacang untuk mensurvei dan mencari tahu bagaimana membuat kacang yang enak, mulai dari pemilihan bahan dan bumbu yang digunakan. Lalu ia mencobanya dan menyuruh paman dan ibunya untuk mencicipi kacang buatannya. Setelah paman dan ibunya berkata kacangnya enak, Top pun semakin semangat. Lalu ia menyewa sebuah tempat di mall. Top mulai berjualan kacang dibantu pamannya.
Hari pertama jualan, hasil yang didapatkan sangat mengecewakan. Lalu Top menyuruh pamannya untuk berteriak untuk menawarkan kacangnya. Keesokan harinya, Top menemani Lin belanja ke pasar. Top melihat cara-cara yang digunakan pedagang untuk menawarkan barang dagangannya. Tiba-tiba pamannya menelepon dan mengatakan kalau dagangannya tidak laku satupun. Lin curiga Top selingkuh karena Top mengangkat telepon jauh dari dirinya. Saat mau pulang, Lin pergi ke toilet dan Top melihat peminta sumbangan di pintu toilet. Top menganggap lokasi mereka tepat dan Top pun berpikir lokasi untuk bisnisnya. Lalu ia menemui pengelola mall, minta pindah tempat ke pintu masuk utama. Saat Top sedang ujian, HP-nya berbunyi dan pengawas menyuruh Top untuk mematikan HP-nya, tapi Top memilih untuk mengangkat HP-nya dan meninggalkan ujian. Ternyata pamannya yang menghubunginya memberitahu kalau dagangannya laku keras. Melihat dagangannya laris, Top mulai berpikir untuk membuka cabang. Pamannya mengingatkannya untuk tidak terburu-buru, tapi Top yang ambisi tetap melakukannya. Lin datang menemui Top dan mengatakan, bekerja bisa nanti, kuliah lebih penting demi masa depan kita. Pengelola mall datang menemui Top dan mengatakan akan memutus kontrak karena mesinnya mengotori gedung, tapi Top berjanji akan memperbaikinya dan pengelola mall memberikan waktu 1 hari untuk memperbaikinya. Jika tidak, Top tidak bisa berjualan lagi di situ. Saat Top mengecat plafon, pengelola mall datang memberhentikan Top dan menyuruhnya mengerjakannya pada malam hari agar tidak mengganggu pedagang lainnya dan pengunjung mall. Top melakukan pengecatan plafon pada malam hari ditemani ibunya. Lalu petugas keamanan mall datang menyuruhnya pulang karena mall mau ditutup. Top minta waktu karena pekerjaannya tinggal sedikit, tapi petugas itu mengatakan tidak bisa karena dia bisa kena sanksi. Top berusaha menyogosi petugas, tapi si petugas itu malah mengatakan ke ibunya, tolong ajari dia makna kejujuran dan tanggung jawab, dan menyuruh mereka keluar. Top pun kesal karena target pekerjaannya tidak tercapai. Lalu ibunya menyabarkannya dan mengatakan untuk ikut bersama ayah dan ibunya ke Cina. Top kaget mendengarnya dan kesal karena ayah dan ibunya tidak merundingkannya. Top mengatakan, kita hanya butuh waktu untuk bangkit, tapi ibunya tetap membujuknya untuk ikut bersama mereka. Saat membuat paspor, Top mengatakan kalau dia tidak bisa ikut dengan ayah dan ibunya dan memilih tetap tinggal bersama pamannya. Dia berjanji akan bekerja keras dan membawa ayah ibunya kembali. ป้าขอโทษที่ Tapi masalah yang dihadapi Top semakin berat. Dia dilarang berjualan di mall dan surat penyitaan dari bank pun sudah keluar. Saat sedang berjalan, Lin melihat Top, lalu mendorongnya sampai jatuh karena tidak ada kabar berhari-hari. Lalu Top memeluk Lin karena merasa bersalah. Lalu Lin mengajak Top jalan-jalan dan mengeluarkan cemilan rumput lautnya. Top mencobanya dan timbullah pemikirannya untuk membuatnya. Sin berpindah ke pegawai bank. Karena cerita Top terlalu panjang, si pegawai bank minta Top untuk menyudahinya. Tapi Top lanjut menceritakan masalah yang dihadapinya dan cara memecahkan masalahnya. Pegawai bank itu pun mulai respek ke Top dan mereka pun tos. Lalu pegawai bank itu bertanya, bagaimana caranya memecahkan masalahnya? Top mengatakan, saya menemui seorang profesor lalu bercerita sedih seperti yang saya lakukan pada Anda, dan membuat pegawai bank itu tertawa. Lanjut ke cerita Top, Top menjual mesin pemanggang kacang lalu membeli beberapa bungkus rumput laut. Pamannya mencoba berbagai cara untuk menggoreng rumput laut, tapi tidak juga menemukan rasa yang enak sampai bahan rumput lautnya habis. Pamannya pun mulai putus asa dan menyuruh Top untuk menyusul ayah dan ibunya. Tapi Top meyakinkan pamannya kalau mereka akan sukses dan jangan menyerah. Top pun menjual komputernya untuk tambahan modal. Malam harinya, saat Top pulang ke rumah, dia melihat pamannya terjatuh di lantai dan kepalanya berdarah. Dia pun membawa pamannya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Top memikirkan masalah yang dihadapinya semakin berat, karena satu-satunya orang yang bisa membantunya saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Tapi Top bukan orang yang mudah menyerah dan mudah putus asa.
Dia terus mencoba cara menggoreng rumput laut supaya enak, sampai-sampai tangannya harus terkena percikan minyak panas. Saat Top mulai putus asa, ketika melihat bahannya habis tapi belum menemukan rasa yang enak, tiba-tiba Top menemukan sebungkus rumput laut yang terjatuh di lantai dan sudah terkena hujan. Top menggorengnya dan rasanya enak sesuai yang diharapkan. Top mengamati dan menyadari hal itu karena pengembunan. Di tempat lain, Lin menghubungi Top, tapi HP-nya tidak aktif. Singkat cerita, paman Top sudah sembuh dan mereka mulai menjual cemilan rumput laut mereka. Dagangan mereka laris dan Top mulai menghitung hasil dan membuat target penjualan. Saat sedang berjualan, ibu Top menghubunginya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Ibunya berpesan kepada Top untuk menjaga diri dan serius belajar. Ayahnya menyuruh Top untuk bersiap-siap menyusul mereka. Ayahnya sudah menyiapkan kampus dan tiket buat dia. Top menanyakan berapa hutang ayahnya. Ayahnya menjawab 12 miliar. Top pun terdiam mendengarnya dan merasa tidak mungkin untuk melunasinya. Top mulai putus asa dan pasrah, apalagi ketika pulang ke rumah, dia melihat petugas membuat plang penyitaan rumah mereka. Top melihat foto-foto keluarganya. Dia pun sedih ketika melihat foto ayah ibunya dan obat-obat ayahnya. Lalu dia mulai mendengarkan yang diajarkan dosennya yang sudah direkamnya. Dari perkataan dosennya, dia terpikir untuk kerjasama dengan sebuah perusahaan 7-Eleven yang memiliki banyak cabang sehingga dapat membantu pemasaran produknya. Semangatnya pun mulai timbul dan dia menghubungi 7-Eleven untuk mengajak kerjasama. Setelah menunggu berjam-jam, Ibu Pu menemuinya dan Top menjelaskan produknya. Tapi Ibu Pu mengatakan produknya belum layak karena kemasannya terlalu besar dan harganya juga terlalu mahal. Saat Top pulang ke rumah, ternyata ada Lin yang sedang mencarinya. Lin marah kepada Top karena Top tidak pernah cerita masalahnya dan kenapa ia tidak serius kuliah. Lin juga mengatakan kalau masalah uang, aku bisa minta dari ayahku. Tapi Top berkata, aku bisa menjaga diriku dan uang bisa kucari sendiri dan menyuruh Lin pergi. Singkat cerita, Top sudah merubah kemasannya, ia pun kembali ke 7-Eleven untuk menemui Ibu Pu. Setelah berjam-jam menunggu dan melihat Ibu Pu hanya kolar-kilir di dalam ruangan, Top pun kesal dan pergi. Lalu ia memberikan produknya ke petugas lift. Top pun putus asa dan menghubungi ibunya dan mengatakan akan menyusul ayah dan ibunya ke Cina. Di dalam lift, pegawai 7-Eleven mengambil produk Top yang ditinggalkannya di dalam lift. Dan Ibu Pu juga melihat produk Top, lalu pihak 7-Eleven memanggil Top untuk mengajaknya kerjasama dan memberikan beberapa persyaratan. Untuk memenuhi syarat itu, Top butuh dana yang besar. Itulah alasan Top untuk meminjam dana ke bank. Tapi pegawai bank itu menolak pengajuan Top karena banyak persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh Top dan menyarankan untuk mencari cara lain. Tapi bukan Top namanya kalau menyerah. Top menjual mobilnya untuk tambahan modal. Dia pun merenovasi ruko milik ayahnya yang sudah disita bank sebagai tempat usahanya. Di tengah perjalanan, Top melihat Lin sudah memiliki kekasih baru, tapi Top tetap semangat menjalankan usahanya. Singkat cerita, pihak 7-Eleven pun datang melakukan inspeksi ke pabrik Top. Ibu Pu mengatakan masih banyak hal yang harus diperhatikan dan Top berjanji akan segera memperbaikinya. Ibu Pu mengatakan pihak 7-Eleven akan mempertimbangkannya dan memberitahukannya lewat fax email. Pamannya menyuruh Top untuk menyogoknya, tapi Top menolaknya. Singkat cerita, Top sudah memperbaiki standar pabriknya, dan fax dari 7-Eleven pun diterima. Tapi tinta mesin faxnya habis, jadi Top tidak bisa melihat hasilnya. Lalu pamannya menyuruh Top untuk melihatnya di bawah sinar matahari. Top pun senang dan memberitahukan ke pamannya bahwa kerjasama mereka disetujui. Beberapa hari kemudian, pengiriman pertama pun dilakukan.
Sebelum berangkat, Top memeluk pamannya dan berkata, "Terima kasih paman. Kalau ini gagal, aku sudah tidak punya apa-apa lagi dan aku berjanji akan serius kuliah." สัญญาแล้วผมจะเลิกจริงๆแล้วลุง Pihak 7-Eleven hampir menolak barang Top karena sudah telat 1 jam. Tapi Top memohon maaf, akhirnya pihak 7-Eleven memberikan toleransi 1 kali kepada Top. Lalu Top menghubungi ayahnya dan mengatakan, "Kalian sudah boleh pulang." Setelah 2 tahun bekerja sama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi utang ayahnya dan membawa ayah dan ibunya pulang ke rumahnya. Top pun dengan mudah meminjam dana di bank untuk pengembangan bisnisnya. Di akhir film, Top pun bisa membahagiakan keluarganya. Dan film yang penuh inspirasi ini pun berakhir. Semoga setelah menonton film ini, kalian terinspirasi menjadi orang sukses, menjadi orang yang pantang menyerah, dan tetap semangat walaupun apa yang terjadi. ของเราจะทำให้มีคุณ